Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Saya Faradina Afifatus Salwa. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya Didi Firmansyah. Saya Zidni Ilman Nafian. Nah, langsung saja di sini kami akan membahas tentang iman, lupa, dan empati. Kadang ada loh orang yang kelihatannya baik-baik saja di luar, tapi sebenarnya sedang berjuang sendirian dalam dirinya. Tapi mereka memang tetap tersenyum, tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, tapi dalam hatinya mah sebenarnya sedang lelah. Dan sayangnya, saat seseorang sedang rapuh secara mental, tidak semua orang bisa langsung memahami keadaannya. Bahkan tidak sedikit yang justru menghakimi, menyalahkan, atau menganggap itu hal yang sepele. Nah itu, di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu mental health dalam Islam, yaitu menghapus stigma gangguan mental di masyarakat muslim. Nah, baik. Jadi kita akan ngobrol tentang bagaimana sih Islam itu memandang kesehatan mental, nah kenapa stigma itu masih ada, dan bagaimana seharusnya kita bersikap lebih empatik. Semoga obrolan kita hari ini bukan cuma menambah wawasan, tetapi juga menambah kita membuat lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita ya. Kalau kita mulai dari hal yang paling dasar, kita itu harus sepakat dulu bahwa kesehatan mental itu nyata. Betul sekali, kalau tubuh bisa sakit, nah dari pikiran, hati, jiwa, itu juga bisa lelah, capek, atau terganggu. Tapi sayangnya, masih banyak orang yang menganggap masalah mental itu cuma karena kurang kuat, terlalu dipikirkan, atau bahkan dianggap cari perhatian. Padahal kondisi mental sangat memengaruhi kehidupan seseorang. Bisa membuat seseorang cemas, yang berlebihan, bisa sulit tidur, kehilangan semangat, overthinking, sulit fokus, bahkan menjauh dari lingkungan sosial. Ini jelas sekali bukan sesuatu yang bisa diremehkan karena dampaknya bisa besar banget ke kehidupan sehari-hari, kuliah, pekerjaan, bahkan hubungan dengan orang lain. Kalau boleh jujur, stigma soal mental health di masyarakat itu memang masih kuat. Iya, kadang orang yang lagi depresi, cemas, atau burnout malah dikasih respon seperti kurang iman, kurang bersyukur, lebay, atau jangan manja. Padahal kalimat-kalimat seperti itu bukannya justru membantu, tetapi bisa membuat seseorang itu merasa makin sendirian. Dan itu berbahaya, karena ketika seseorang takut dihakimi, akhirnya dia memilih diam dan memendam semuanya sendiri. Nah, sekarang kita lihat nih dari sudut pandang Islam. Sebenarnya bagaimana sih Islam memandang kesehatan mental? Dalam Islam, manusia itu bukan cuma tubuh. Manusia juga punya akal, punya hati, dan juga jiwa. Jadi kalau salah satu bagian itu sedang terganggu, maka tetap perlu diperhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, dari ayat tersebut itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat memahami kapasitas setiap hambanya. Artinya, ketika seseorang sedang merasa lelah, kewalahan, atau jatuh secara mental, itu bukan berarti dia gagal sebagai hamba Allah. Betul, itu artinya ia sedang memahami ujian hidup yang memang berat dan perlu dijalani dengan iman, ikhtiar, serta dukungan dari orang-orang sekitar. Selain itu, Allah juga berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ayat ini indah banget ya, tapi penting juga dipahami dengan benar. Ya, zikir, doa, dan ibadah memang sangat penting untuk menenangkan hati. Tapi itu bukan berarti kita menolak bantuan yang profesional. Kalau tubuh sakit, kita bisa pergi ke dokter. Maka ketika nih mental kita sedang terganggu, kita juga boleh pergi ke psikolog, konselor, atau tenaga ahli. Jadi dalam Islam, menjaga kesehatan mental juga termasuk bagian dari menjaga amanah Allah terhadap diri kita sendiri. Kalau kita lihat dari Rasulullah SAW, beliau itu sangat lembut dalam menghadapi manusia. Beliau tidak membangun umat dengan penghakiman, tapi dengan kasih sayang dan empati. Ada hadis yang sangat relevan, permudahlah dan jangan mempersulit.
Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Penting banget, karena terkadang cara kita bicara ke orang yang sedang terluka justru menentukan apakah dia merasa tertolong atau malah makin terpuruk. Nah, makanya teman-teman, kalau ada orang yang sedang berjuang secara mental, tugas kita bukan langsung menasehatinya panjang lebar. Kadang yang paling dibutuhkan seseorang itu bukan ceramah, tapi didengar dan difahami. Kadang kalimat sederhana seperti aku dengar kamu gak sendirian, atau kalau kamu mau cerita ada aku, itu bisa sangat berarti untuk membantu. Jadi langkah berikutnya itu adalah menyeimbangkan spiritualitas dan ikhtiar. Dalam Islam, tawakal itu harus berjalan bersama usaha. Jadi, menjaga kesehatan mental itu bisa dilakukan secara spiritual dan juga secara psikologis. Nah, secara spiritual, kita bisa dari menjaga sholat, memperbanyak doa, zikir, membaca Al-Quran, dan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan secara psikologis dan sosial, kita bisa bercerita tentang orang yang dipercaya, konsultasi ke psikolog atau konselor, menjaga pola tidur, dan membangun lingkungan yang sehat. Dari pembahasan hari ini, kita bisa paham bahwa mental health adalah isu yang sangat nyata dan penting untuk diperhatikan. Islam tidak mengajarkan kita untuk meremehkan luka batin seseorang. Sebaliknya, Islam mengajarkan kasih sayang, empati, dan sikap saling mendukung. Maka, menghapus stigma terhadap gangguan mental juga merupakan bagian dari menghadirkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Mulai hari ini yuk kita jadi pribadi yang lebih peka, lebih empati, dan lebih bijak dalam menyikapi orang-orang yang sedang berjuang secara mental. Jangan mudah menghakimi sesuatu yang belum tentu kita pahami ya teman-teman. Dan kalau kamu sendiri sedang lelah atau sedang tidak baik-baik saja, jangan takut untuk mencari bantuan. Karena meminta pertolongan bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa sedang berusaha menjaga dirimu sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're